Salam, salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kembali kita dipertemukan di dalam program Motivasi Pagi. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama di pagi hari ini akan memotivasi kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, mari sejenak kita meluangkan waktu bersama dengan Tuhan dan mendengarkan setiap perkataannya. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat yang ke-31 yang berbunyi demikian. Sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Amin. Para sahabatku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kitab Hakim-Hakim adalah kitab yang mencatat tentang penderitaan dan kesesakan yang dialami oleh bangsa Israel karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan, sehingga mereka secara silih berganti dikuasai oleh bangsa-bangsa lain yang menjadi musuh mereka. Meskipun demikian, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tidak pernah tinggal diam membiarkan bangsa Israel hidup di dalam penderitaan. Untuk membela umatnya, Tuhan membangkitkan para hakim-hakim. Salah satu orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi hakim atas bangsa Israel adalah Samgar. Arti nama Samgar adalah pedang. Ia dipilih Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Filistin. Dilihat dari latar belakangnya, Samgar bukanlah seorang tentara atau seorang ahli dalam berperang. Ia berasal dari kalangan orang biasa, seorang petani. Dan tidak banyak referensi dalam kitab suci yang memuat atau yang menuliskan kisah cerita kehidupan Samgar. Nama Samgar hanya tertulis di dalam 2 ayat di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari yang indah ini mari kita belajar dari kehidupan Samgar yang sederhana, orang biasa dari kalangan bawah itu. Mari kita belajar dari kehidupan Samgar, bagaimana dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Apa yang menjadi rahasia, apa yang menjadi kunci sukses Samgar sehingga dia boleh dipakai Tuhan dengan luar biasa, sehingga dia boleh menyelamatkan bangsanya, yaitu Israel, dari tangan Filistin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, rahasia yang pertama yang boleh kita belajar dari kehidupan Samgar adalah yang pertama, dia tidak berpangku tangan atau bersikap apatis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Samgar hidup pada masa di mana Israel sedang berselingkuh dengan menyembah ilah-ilah lain. Akibatnya bangsa Israel mengalami masa gelap di mana dikatakan sepi tanpa penghuni. Mereka menghadapi bahaya serangan orang Filistin dalam kondisi tidak satu pun dari puluhan ribu tentara yang memiliki senjata maupun perisai pelindung. Belum lagi masih banyak ancaman dari penjahat-penjahat yang hidup di sekeliling mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Samgar bisa saja menyalahkan tentara-tentara Israel, dan itu rasanya wajar karena dia bukanlah seorang tentara atau prajurit. Atau Samgar bisa juga menunggu sampai ia bisa memiliki ribuan tentara untuk mempertahankan wilayahnya. Tapi Samgar tidak berpikir seperti itu. Ketimbang hanya diam, bersikap apatis dan berpangku tangan, Samgar memutuskan untuk ambil bagian dalam melindungi bangsanya
dari ancaman orang-orang Filistin dan musuh-musuhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak di antara kita yang bersikap apatis ketika sedang menghadapi masalah. Kita cenderung menunggu agar situasinya menjadi lebih baik sebelum kita mengambil sebuah tindakan. Dan ketika masalahnya tidak kunjung membaik atau bahkan malah memburuk, kita pun kecewa dan mulai menyalahkan banyak orang dan juga menyalahkan Tuhan. Memang benar, ada kalanya kita harus mengambil waktu untuk diam dan tenang untuk mendengarkan jawaban Tuhan atas permasalahan yang kita hadapi. Tapi itu pun merupakan sebuah tindakan yang tentu berbeda dengan bersikap apatis dan hanya menunggu karena ingin lari dari beban yang tengah menghimpit kita. Lari dari masalah tidak akan pernah membuat situasi menjadi lebih baik. Yang terjadi seringkali justru sebaliknya. Kita harus berani menghadapi, dan hadapilah setiap persoalan bersama dengan Tuhan. Itu rahasia pertama kesuksesan yang dialami oleh Samgar, bahwa dia tidak bersikap apatis atau berpangku tangan atau mencari aman sendiri, tetapi dia bertindak, ambil bagian di dalam setiap pergumulan bangsanya. Tentu kita boleh belajar. Situasi seberat apapun dalam hidup kita, kita tidak boleh tinggal diam. Kita tidak boleh berpangku tangan menunggu pertolongan orang lain, menunggu orang lain yang bergerak. Tetapi kita harus mengambil sikap bergerak. Lakukan yang bisa dilakukan, maka pergumulan kita akan bisa diselesaikan. Rahasia yang kedua yang menjadi kunci sukses Samgar sehingga dia dipakai Tuhan dengan luar biasa adalah Samgar mempergunakan apa yang ada. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan yang kita baca tadi jelas Samgar menggunakan tongkat penghalau lembu. Tongkat ini bentuknya tipis, panjang dengan ujung yang sedikit tajam, dan satunya lagi tumpul. Tongkat ini biasanya dipakai untuk melecut lembu dalam membajak sawah. Terkadang bisa juga digunakan untuk menebas lalang atau tanaman liar yang ada di sekitarnya yang menghalau atau menghalangi lembu berjalan atau menyulitkan tanaman untuk tumbuh. Dengan senjata seperti itu, bagaimana mungkin bisa mengalahkan 600 prajurit Filistin bersenjata lengkap? Itu logika sederhana yang tentu sangat tidak masuk akal. Samgar tidak memiliki pedang atau panah. Ia tidak memiliki perisai pelindung. Tetapi Samgar tidak membutuhkan semuanya itu. Ia tahu bahwa bukan senjata yang terpenting, melainkan penyertaan Tuhan itulah yang paling penting di dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, menggunakan apa yang ada itu sering kali luput dari perhatian kita. Kita sering terlalu sibuk untuk mengeluh tentang apa yang tidak kita miliki, ketimbang memeriksa apa yang ada pada kita saat ini. Untuk bisa berhasil, baik berhasil keluar dari masalah maupun sukses dalam kehidupan, alangkah pentingnya untuk terlebih dahulu memeriksa apa yang kita punya dan kemudian mengasahnya, lalu menggunakannya dengan baik. Ada banyak orang tidak mengetahui bakat yang ia miliki, apa kelebihannya dan apa yang menjadi tujuan hidupnya. Oleh karena itu, periksalah, maksimalkan dan pergunakan. Samgar hanya memiliki tongkat penggiring lembu. Bahkan Musa hanya memiliki sebilah tongkat untuk berjalan. Tetapi di tangan Tuhan, alat-alat yang sederhana ini menjadi senjata yang luar biasa hebatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita tidak perlu merasa kecil hati kalau kita tidak memiliki apa-apa, kalau kita tidak punya perlengkapan, kalau kita tidak punya modal, kalau kita tidak punya talenta. Tapi pergunakanlah apa yang ada dalam hidupmu dan libatkanlah Tuhan di dalam hidupmu.
maka apa yang kau miliki yang sederhana, yang kecil menurut orang, bisa dipakai oleh Tuhan menjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupanmu. Ini rahasia yang kedua yang dimiliki oleh Samgar, sehingga dia sukses dipakai oleh Tuhan. Rahasia yang ketiga yang membuat Samgar dipakai Tuhan dengan luar biasa adalah ia melakukan apa yang bisa dilakukan saat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, apakah Samgar menewaskan 600 prajurit Filistin itu dalam sekali pukul atau beberapa kali kesempatan? Memang itu tidak disebutkan dalam Alkitab, tetapi jumlah 600 prajurit hanya dengan menggunakan tongkat penghalau lembu tentu bukanlah sesuatu yang gampang. Itu merupakan hal yang ajaib, sehingga berapa kali ia bertempur hingga mencapai jumlah tersebut bukan masalah sama sekali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Anda merasa bahwa Anda tidak layak atau sanggup melakukan sesuatu karena tidak memiliki kemampuan atau sumber daya apapun dalam diri kita. Tuhan tidak mencari orang-orang dengan kemampuan yang luar biasa, tetapi Tuhan mencari orang-orang yang bersedia dengan segala kerendahan hatinya dan yang mau melakukan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan tidak cari orang-orang yang luar biasa. Tuhan hanya cari orang yang memiliki hati yang bersedia dipakai untuk Dia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita miliki, apapun yang menjadi talenta perlengkapan dalam hidup kita, asal kita bersedia dipakai oleh Tuhan, itu cukup bagi Tuhan. Yang penting kita harus melakukan. Bicara melayani Tuhan, itu bukan Tuhan mencari orang yang mampu, tetapi Tuhan mencari orang yang mau. Maka pertanyaannya bagi kita pagi hari ini, bukan mampukah Anda melayani Tuhan, tetapi maukah Anda dipakai oleh Tuhan? Oleh sebab itu, kalau engkau mau, maka Tuhanlah yang akan memperlengkapi engkau dengan segala perlengkapan-perlengkapan rohani. Kalau engkau mau dan bersedia dipakai Tuhan, Tuhanlah yang akan memperlengkapi dengan kuat, kuasa, dan urapan Roh Kudus dalam hidupmu, sehingga engkau akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan pagi hari ini kita kembali diingatkan Tuhan, kita dibangkitkan semangatnya, kita dimotivasi kembali melalui firman Tuhan ini. Jangan pernah menyerah, jangan cepat putus asa, jangan hanya berpangku tangan dan apatis, tapi pergunakan apa yang ada dalam hidupmu dan lakukan apa yang bisa engkau lakukan saat ini. Maka Tuhan akan menolong, maka Tuhan akan memberkati engkau luar biasa, sehingga akan mencapai kehidupanmu yang maksimal bersama dengan Tuhan. Maka engkau akan mencapai kesuksesan-kesuksesan, kemenangan-kemenangan akan kau raih dalam hidupmu, karena Tuhan memberkatimu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Mari lakukan tugas tanggung jawab kita dengan sepenuh hati. Pergunakan semua potensi yang ada dalam diri kita secara maksimal, karena Tuhan pasti memberkati hidup kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua di sepanjang hari ini. Haleluya, amin.